Gimana Aisyah? Katanya pengen nyampein sesuatu ke aku. Iya Kak Azam, sebenarnya Aisyah hanya takut hubungan yang selama ini kita jalani akan membawakan dosa dan fitnah. Terus, kamu maunya seperti apa? Kalau Kak Azam benar-benar serius dengan Aisyah, Aisyah pengen Kak Azam menemui kedua orang tua Aisyah secepatnya. Tapi itu semua perlu persiapan kan Aisyah? Ya, kalau Kak Azam sudah siap, silakan bertemu dengan Aisyah lagi kalau sudah berjumpa dengan orang tua Aisyah. Kalau gitu, maaf Kak, Aisyah pamit pulang duluan. Aisyah tunggu kabar baiknya. Tapi Aisyah, Kak Azam. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Aisyah, bapak sama ibu ada di rumah? Ya Kak, ada, silakan masuk. Silakan duduk dulu Kak Azam. Maaf Kak Azam, saya panggilkan ayah dan ibu dulu. Oke, gak apa-apa Aisyah. Silakan duduk. Bapak, ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, perkenalkan, nama saya Azam? Iya Pak. Iya, Aisyah sudah sedikit bercerita mengenai Nak Azam kepada kami. Oh, Mas Azam udah lama kenal sama Aisyah? Iya Bu, Aisyah adik tingkat saya waktu kuliah dulu. Oh gitu, syukur deh kalau udah kenal dekat sama Aisyah. Permisi. Ini Kak minumannya. Silakan Mas Azam, minumannya diminum, enak loh, mahal ini. Monggo. Oke, makasih Bu, Pak. Oh ya Pak, ini adiknya Aisyah ya? Oh iya, ini adiknya yang kedua. Namanya siapa Pak? Namanya Kenzo. Kenzo, lucu. Halo Kenzo, salam kenal ya. Iya. Kenzo main di luar dulu lah ya. Iya. Ini ada urusan ke sekolah. Kelas berapa Pak? Kelas 3 SD. Oh 3 SD. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu karena sudah menerima saya untuk bersilaturahmi. Mohon maaf juga kalau misalnya kedatangan saya mengganggu waktu Ibu dan juga Bapak. Enggak kok Mas Azam, malah kami senang ada teman Aisyah datang ke sini. Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya maksud dan tujuan saya kemari adalah ingin mengutarakan niat baik saya kepada Bapak dan juga Ibu. Saya mengenal Aisyah sudah cukup lama dan saya ada rasa ketertarikan kepada Aisyah. Oleh sebab itulah, untuk menghindari fitnah yang mungkin bisa saja terjadi, saya ingin melamar Aisyah, putri Ibu dan juga Bapak. Bagaimana ya, Ibu dan juga Bapak, apakah berkenan
kamu serius mencintai putri saya? Betul Pak, saya benar-benar mencintai Aisyah Pak. Dan untuk itulah saya meminta izin kepada Bapak dan juga Ibu untuk dapat melamar Aisyah sebagai bukti keseriusan saya kepada Aisyah. Kalau kamu memang benar-benar ingin melamar Aisyah, kami sih setuju-setuju saja. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Syarat apa ya itu Pak? Ya, kalau kamu memang serius ingin melamar Aisyah, kamu harus bisa menyediakan mahar yang kami minta. Kalau saya boleh tahu, Bapak dan Ibu ingin saya menyiapkan uang berapa untuk lamaran ini? Ya, kalau bisa 40 juta. Adalah bapak sembarangan, ya harusnya itu lebih besar dari tetangga kita yang naksir sama Aisyah juga. Maaf, berapa ya Bu? Kalau nggak salah, seingat saya itu 50 juta. Tapi kan Aisyah ini udah S1, ya harus lebih tinggi, ya nggak Pak? Ya Allah, 50 juta. Dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Aduh. Gimana Mas Azam? Mas Azam? Iya Pak, bagaimana? Kira-kira kamu sanggup tidak dengan syarat yang kami berikan? Besar sekali Pak. Apakah tidak bisa kurang sedikit? Itu nasib kamu nak. Kamu yang akan menikahi anak kami. Lagi pula, Aisyah ini satu-satunya anak perempuan kami di sini, Mas. Maaf sebelumnya, boleh saya bertanya lagi kepada Bapak dan juga Ibu? Ya, silahkan. Apakah anak Bapak dan juga Ibu pandai memasak? Boro-boro masak. Bangun pagi aja masih kesiangan, Mas. Loh, iya tuh Pak, anak kita itu mau dijadiin istri, kok malah jelek-jelekin anaknya sendiri. Loh, emang gitu toh Bu? Ya kayak gitu-gitu juga kan Pak. Nah, Ibu ini. Iya, cukup Pak, Bu. Kalau boleh bertanya lagi, apakah Aisyah bisa membaca Al-Quran? Oh tenang, bisa. Ya dikit-dikit tapi. Memangnya kenapa ya? Oh, tidak apa-apa Bu. Pertanyaan terakhir Pak, apakah Aisyah rajin sholat? Apa maksud kamu tanya semua ini? Kamu kan temannya di kampus. Seharusnya kamu sudah tahu tentang itu. Maaf Bapak dan Ibu, saya rasa dia tidak bisa memasak dan mungkin tidak pandai mengaji. Sebelum dia menjadi istri saya, maka dosa-dosanya akan menjadi dosa-dosa Bapak dan juga Ibu. Kecuali dia adalah hafiz Al-Quran 30 juz dan pandai menjaga batasan-batasan agamanya, barulah dengan mahar 100 juta pun saya akan usahakan. Tapi jika segala sesuatunya tidak harus dibayar mahal, mengapa harus dipaksakan untuk dibayar mahal? Seperti halnya mahar, sebab sebaik-baik pernikahan adalah serendah-rendahnya mahar. Belum lagi pasti Bapak dan Ibu ingin kami menikah di pelaminan yang megah kan? Anak Ibu dirias dengan riasan secantik-cantiknya, dengan pakaian dan hiasan paling mahal di hadapan ratusan undangan agar kami terlihat mewah pula. Selain setiap mata yang memandangi kami akan mendapatkan dosa, apakah begitu penting hal tersebut jika dalam kehidupan kita sehari-hari saja kita berusaha hidup sesederhana mungkin tanpa terlihat berlebihan? Kamu mau mengajari masalah agama di depan kami? Maaf Pak, bukannya saya hendak berbicara dan mengajari masalah agama, tapi itulah kenyataannya. Terkadang kita terlalu memandang adat sampai lupa pada agama. Sudahlah, kamu sediakan aja 50 juta, kemudian kita bicarakan lebih lanjut. Kalau kamu tidak sanggup ya, kami mohon maaf, kamu tidak bisa menikahi anak kami. Baiklah, kalau Bapak berharap tetap demikian. Kalau begitu, izinkan saya berzinah dengan anak Bapak. Apa? Kamu sudah keterlaluan ya? Jaga baik-baik mulut kamu ya, kalau enggak kempeleng nanti kamu. Maaf Pak, dengarkan dulu penjelasan saya. Udah Pak, sabar Pak, udah. Apakah Bapak tahu alasan orang berzinah dan memiliki anak di luar nikah? Sebab salah satunya hal seperti inilah Pak. Selalu saja orang tua perempuan menempatkan puluhan juta rupiah sebagai mahar, menunggu sang pria mendapatkan gaji yang tinggi
sampai-sampai pihak pria menunda keinginannya untuk menikah. Tetapi jika cinta dan nafsu tidak diwadahi dengan baik, maka setanlah yang akan menjadi pihak ketiga untuk menyesatkan manusia. Dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas guna memuaskan hawa nafsu serakah mereka dengan berzina. Pertama, memang yang ringan-ringan dulu Pak, Bu, pegang-pegangan tangan, saling memeluk dan sebagainya. Tapi semakin lama akan menjadi semakin berat. Yang berat-berat itu Bapak bisa membayangkannya kan? Lantas, apa kaitannya kamu hendak berzina dengan anak saya? Begini logikanya Pak. Seperti yang terjadi dengan anak-anak di luar sana. Bapak dan Ibu tidak memberikan izin kami menikah dan harus menyediakan uang berpuluh-puluh juta dulu baru bisa menikah. Lantas kami hendak melepaskan nafsu bagaimana Pak? Sedangkan setiap harinya kami ketemu dan semakin dewasa. Mungkin banyak sekali zina-zina ringan yang akan kami perbuat. Zina mata, zina telinga, zina hati, dan lain-lain. Tapi sebab hal ringan itulah yang akan menjadi berat. Terus, kalau tidak ada uang, bagaimana kamu nanti akan memberikan dia makan? Apakah Bapak lupa dengan apa yang Allah pesankan kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang intinya kita diperintahkan untuk menikah. Apabila kita miskin, maka Allah sendiri yang akan memampukannya. Sebab apa? Sebab karunia Allah itu yang paling luas. Lantas, apakah kita tidak yakin dengan janji Allah tersebut? Masalah datangnya harta, selagi kita berdoa dan berusaha, Allah akan jaminkan kepada kita. Lagi pula Pak, terkait makan dan minum, insya Allah saya sanggup memberikannya. Dan terkait tempat tinggal sementara, kita bisa diskusikan bersama-sama. Kalaulah dengan pernikahan bisa menjauhkan kami dari berbuat dosa, apakah tidak lebih baik disegerakan? Begini Pak, Bu, sekali lagi sepertinya tidak perlu membayar puluhan juta dan mahar yang berlebihan sehingga memaksa di luar dari batas kemampuan. Tetapi saya tidak mengatakan tidak ada walimatul urs. Walimatul urs tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan kemampuan. Itulah cara Islam. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang membuat Bapak dan Ibu tidak suka dengan ucapan saya. Bukan bermaksud hati tidak tazim kepada Bapak dan juga Ibu. Untuk itu, segalanya kita serahkan kepada Allah. Kita sebagai hambanya hanya bisa merencanakannya saja. Kalau begitu saya mohon pamit Pak, Bu. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia menerima saya seperti ini. Assalamualaikum. Hatiku mulai gelisah, ku teringat raut wajahmu sayang. Hari bahagia yang kita nantikan sirna sudah, ini tinggal impian. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik jiwa-jiwa ini. Jika dia bukan jodohku, pudarkanlah wajahnya dari pandanganku. Aku tak ingin mencintai orang yang salah. Jika dia bukan jodohku, ya Allah, kumohon jangan hadirkan sosoknya lagi dalam mimpi-mimpi malamku, karena itu hanya akan membuatku semakin berandai-andai dan lalai dalam mengingatmu. Jika dia bukan jodohku, ya Allah, jauhkanlah sejauh yang aku butuhkan. Jadikan namanya terdengar biasa saja di pendengaranku. Karena sungguh atas perasaan ini aku tak mampu tenang bila mendengar namanya. Namun jika dia memang jodohku, persatukanlah kami di ruang dan waktu yang telah Engkau tentukan. Amin.
Seandainya Allah telah memilih dirimu untukku, aku ridho dan akan terus bersamamu. Apapun yang ada pada dirimu dan yang kamu miliki, aku juga akan terus pada agama yang ada padamu. Pekan depan, ayah memintamu untuk datang kembali ke rumah bersama orang tuamu. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilikimu. Jodoh pasti bertemu. Masya Allah, yang namanya takdir memang tidak bisa ditebak ya. Kita sebagai hamba hanya bisa berdoa dan berusaha. Iya kak, benar banget. Aisyah aja masih nggak nyangka bahwa kedua orang tua Aisyah merestui pernikahan kita. Padahal waktu Kak Azam melamar Aisyah ditolak mentah-mentah. Oh iya, aku masih penasaran deh. Kenapa ya orang tua kamu kok bisa sampai berubah pikiran seperti itu? Jadi gini kak, waktu itu Ku pasrahkan hatiku. Pak, sebenarnya apa yang diomongin anak tadi itu bener loh. Ya toh Pak, selama ini tuh kita tidak pernah memperhatikan syariat-syariat Islam. Kita cuma memperdulikan omongan orang, adat, sama tetangga-tetangga kita. Padahal kan Pak, orang lain pun tidak pernah memperhatikan keluarga kita. Entahlah Bu, Bapak juga bingung. Begitu keras ya apa yang anak itu katakan tadi, sehingga membuat Bapak sadar kesalahan-kesalahan Bapak selama ini. Ya, kalau memang begitu adanya, semuanya Bapak kembalikan kepada Aisyah sajalah. Terserah mau terima atau enggak. Pak Ibu masih setuju saja Pak. Nah, jadi gitu kak ceritanya kenapa bapak dan ibu bisa berubah pikiran. Oh gitu, Masya Allah. Hey, ku kan memilikimu. Jika aku bukan jalan